Kita masih melanjutkan topik kita yang lalu tentang silaturahim. Kita tahu ini merupakan sesuatu hal yang sangat penting sekali. Dan di pagi ini kita perlu memantapkan silaturahim kita sehingga apa yang menjadi tujuan silaturahim itu bisa tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji serta syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan kepada kita nikmat, baik itu nikmat iman, Islam, ihsan, nikmat kesempatan sehingga kita dapat bertemu kembali dipertemukan melalui Golden Habit Forum di pagi yang insya Allah penuh akan keberkahan ini. Salawat serta salam mari senantiasa kita curah limpahkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Bapak dan Ibu seluruh partisipan Golden Habit Forum, kami ucapkan selamat datang dan selamat bertemu kembali pada pagi hari ini. Ini adalah episode Golden Habit Forum episode yang ke-106 dan insya Allah topik kita pada pagi hari ini masih berkenaan dengan silaturahmi. Bagaimana memantapkan silaturahmi di bulan Syawal ini, karena kita masih berada di dalam bulan Syawal ini. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian telah hadir bersama kita semua para narasumber. Insya Allah pada pagi hari ini pemateri kita atau narasumber pagi hari ini akan dibawakan oleh Ustadz Agus Sukaca dan juga Profesor Dr. Jamaluddin Darwis. Beliau adalah Rektor UM Semarang periode 2011-2015. Tapi ini Prof. Jamaluddinnya bukan yang sempat bikin heboh kemarin. Sama-sama Jamaluddin tapi bukan yang heboh kemarin. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka sesi Golden Habit Forum pada pagi hari ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ayahanda Dr. Haji Agus Sukaca, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Prof. Jamaluddin yang saya hormati, Mas Ikhwan, segenap partisipan Golden Habit Forum rahimakumullah. Alhamdulillah dari pulau-pulau besar sudah terwakili. Dari Papua paling timur, ya, dari Kupang, ya, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Sumatera, ya, Sumatera dari Medan, ya, Ketua PWA Medan, alhamdulillah sudah ada. Kita bersyukur pagi ini bisa ketemu. Saya kebetulan sedang di Jogja, ini di Hotel Alana, dalam rangka mengikuti dialog Ideopolitor yang diikuti oleh semua PWM se-Indonesia dan unsur pembantu pimpinan, ya, majelis lembaga juga ikut, yang kegiatannya dipusatkan di UAD, Universitas Ahmad Dahlan. Sehingga ini background saya menggunakan background kampus UAD, terlihat sebagian. Tadi malam kita diterima, dijamu di depan museum. Ini yang ada di ini museum untuk dinner, ya, dan selanjutnya kita mengelilingi museum.
luar biasa bagi Bapak Ibu yang belum sempat mengunjungi museum, ya disarankan untuk bisa mengunjungi museum. Kita bisa melihat bagaimana sejarah Muhammadiyah dari waktu ke waktu, dan museum kita sudah ditampilkan dengan cara yang cukup modern, ya. Dan ini saya kira merupakan museum yang baguslah di Indonesia, menjadi kebanggaan kita bersama. Ya, Bapak Ibu sekalian bisa, kalau ke Jogja silahkan untuk mampir di museum. Tapi untuk bisa masuk itu daftarnya online itu. Jadi sekarang pakai pendaftaran dan itu bisa online. Ya, nanti diatur supaya kunjungannya bisa lebih baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Kita masih melanjutkan topik kita yang lalu tentang silaturahim. Kita tahu ini merupakan sesuatu hal yang sangat penting sekali. Dan di pagi ini kita perlu memantapkan silaturahim kita, sehingga apa yang menjadi tujuan silaturahim itu bisa tercapai. Memantapkan silaturahim. Insya Allah nanti Prof. Jamaluddin akan memberikan pengayaan wawasan bagaimana kita memantapkan silaturahim ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, di Sabtu yang lalu kita sudah berbicara tentang urgensi silaturahim, bagaimana secara silaturahim itu baik. Ya. Nah, ini kita melihat bahwa ada hadis yang menunjukkan tentang indikator silaturahim itu baik. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathil jasadi idza staka minhu udwun tada'alahu sairul jasadi bisahri wal huma. Perumpamaan kaum mukmin dalam cinta mencintai, tawadihim, sayang menyayangi, silaturahim, tarahumihim, ini akar katanya juga dari rahim, wa ta'atufihim, dan bahu-membahu, kamathalil jasadi, ya, seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lain ikut merasakan sakit juga. Dengan tidak bisa tidur, ya, bisa dengan demam, dan lain-lainnya. Kondisi sakit. Ini menurut saya sebuah perumpamaan yang sangat ideal. Karena Bapak Ibu sekalian, tubuh kita itu tidak akan terjadi saling iri antara bagian yang satu dengan bagian lain. Organ yang satu dengan organ yang lain. Itu semuanya saling support, saling mendukung, dan masing-masing menempatkan dirinya sesuai dengan fungsinya masing-masing. Otak mempunyai fungsi khusus, tangan mempunyai fungsi khusus, jantung mempunyai fungsi khusus, yang semuanya itu saling mensupport. Sehingga keberadaan kita sebagai manusia itu akan optimal kalau semua organ tubuh itu berfungsi optimal. Jadi kalau ada salah satu bagian tubuh yang bermasalah, itu yang merasakan adalah seluruh bagian tubuh. Kadang-kadang kita demam, sakit, dan lain sebagainya. Jadi yang kena kesandung misalnya kaki, yang mengaduh itu mulutnya, yang merasakan sakitnya semua bagian tubuhnya. Ini perumpamaan bagaimana kita saling bersilaturahim, saling berhubungan dengan yang lain-lain. Jadi semuanya adalah saling support, saling menguatkan, saling bersinergi, sehingga tidak ada yang namanya bersaing menjadi mana yang lebih baik.
Jadi semuanya harus baik, semuanya harus saling mensupport. Kalau ada bagian yang tidak baik, yang lain mensupport. Nah, ada sistem kekebalan tubuh, sistem pertahanan tubuh, itu akan mensupport semua bagian yang ada di dalam tubuh kita, sehingga semuanya berjalan dengan baik, semuanya berjalan dengan normal, bisa melakukan aktivitas dengan normal. Ini Bapak Ibu sekalian, menurut saya ini adalah sebuah permisalan yang sangat ideal, karena kalau persaudaraan kita itu sudah seperti tubuh, nah Masya Allah, itu akan yashuddu ba'duhum ba'dah, akan saling menguatkan salah satu bagian dengan bagian yang lain. Ini indikator ya, yang menurut saya adalah sangat ideal. Nah, bagaimana memantapkan silaturahim? Ini juga ada hadis yang menurut saya ini juga sangat istimewa. Dan ini menjadi bagian dari prinsip-prinsip perjuangan Muhammadiyah. Man nafasa am mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa menghilangkan satu kesulitan seorang mukmin dari kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah akan menghilangkan kesulitan darinya dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Waman yassaro ala muksirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa memudahkan urusan seorang mukmin, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Waman sataro musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini silaturahmi ini akan mantap ya kalau ketiga hal tadi kita lakukan. Menghilangkan kesulitan ya, menghilangkan kesulitan saudara-saudara kita. Apakah finansial, apakah pendidikan, apakah kesehatan, apakah ketika menghadapi musibah. Nah, kita melihat ya, bahwa Persyarikatan kita Muhammadiyah ini melakukan istihad secara terstruktur bagaimana menghilangkan kesulitan-kesulitan ini. Bidang pendidikan ini kan niat awalnya adalah menolong orang-orang yang tidak punya akses pendidikan, Kiai Dahlan mendirikan pendidikan mulai tingkat tingkat rakyat, tingkat madrasah ibtidaiyah di rumah beliau. Itu untuk apa? Untuk menolong orang-orang yang mengalami kesulitan memperoleh akses pendidikan. Kesehatan. Ini ide Kiai Sujak membangun hospital yang kemudian direalisasikan di tahun 23 dengan mendirikan klinik yang kemudian menjadi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Jogja. Itu di dalam sejarah perumah sakitan di Indonesia tercatat menjadi rumah sakit pertama yang dimiliki oleh kaum Bumiputra, kaum asli Indonesia. Jadi bukan hanya milik umat Islam yang pertama, tetapi milik Bumiputra yang pertama. Sebelumnya
hanya punya punya pemerintah Hindia Belanda, punya perkumpulan Cina, misionaris, itu yang punya, yang lain-lain tidak. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan motivasi menolong ini, ya, ternyata akan Allah itu fi'aunil abdi. Maka kita melihat ya, pendidikan kita ini luar biasa. Kemarin baru Rakernas Majelis Pendidikan Tinggi, ini Dr. Joko yang ada di Majelis Pendidikan Tinggi. Sekarang kita punya 171 ya, perguruan tinggi Muhammadiyah. Menengahnya lebih banyak lagi. Ya. Tingkat dasarnya banyak. Ya. Kemudian TK-nya, Masya Allah, ya, sangat banyak sekali. Ini menurut saya ini terkena karena niatnya menolong, wallahu fi aunil abdi. Allah memberikan pertolongan, kita bisa mengembangkan di situ. Karena niatnya menolong, mendapat pertolongan. Demikian juga kesehatan rumah sakit sekarang sudah berapa? Sudah 121 rumah sakit. Belum yang sekarang sedang proses pembangunan. Untuk urusan musibah, ya, terstruktur Istihad Muhammadiyah. Sekarang kita punya MDMC. Namanya sekarang menjadi Lembaga Resiliensi Bencana, tetapi singkatannya MDMC, bahasa Inggrisnya tetap MDMC. Nah, ini ternyata menimbulkan berkah yang luar biasa, dan kalau itu juga kita lakukan dalam tingkat personal, maka akan berlaku juga pertolongan Allah. Ketika kita mau nolong saudara kita yang kesulitan, maka Allah akan turun tangan memberikan pertolongan kepada kita. Maka orang yang suka menolong itu biasanya semua kesulitan-kesulitannya juga akan teratasi dengan baik. Ini orang yang suka menolong. Orang yang ditolong itu kalau tahu yang menolong ada kesulitan, ringan, ikut kemudian menolong. Nah, ini dalam tahap individual, ini akan mengikat silaturahim menjadi sangat kuat sekali. Orang yang suka menghilangkan kesulitan sahabat-sahabatnya, maka ini akan terjalin ikatan silaturahim yang kuat. Kemudian yang kedua adalah mempermudah urusan. Ya, mempermudah urusan. Nah, kalau kita bisa mempermudah urusan, ini biasanya orang yang punya jabatan, punya kewenangan tertentu terhadap orang-orang yang punya urusan, ya, dipermudah, Masya Allah, ini akan memantapkan silaturahim. Yassiru, yassiru, ya, mudahkan urusan-urusan sahabat-sahabat. Sehingga kalau ada orang berurusan dengan kita, maka urusannya menjadi mudah. Jangan sampai kalau bisa dipersulit, kenapa harus mudah? Ini kadang-kadang ada birokrat yang begitu. Nah, sebagai Sebagai entry point untuk mendapatkan manfaat finansial, ya, supaya dengan sulit-sulit tadi ini akan kenapa sulit, sehingga harus ada uang yang keluar dan lain sebagainya. Ada yang melakukan dengan cara begitu. Nah, Bapak sekalian, ini menghilangkan kesulitan sahabat-sahabat kita, itu akan membuat hubungan kita semakin akrab, semakin baik. Mempermudah urusan. Nah, yang ketiga ini menutup aib. Sekalian, ini urusan aib ini kita tahu ya, di medsos banyak yang suka membuka aib orang, ya. Di media-media mainstream suka membuka aib, ya. Dan ini menjadi perilaku banyak orang, suka bercerita tentang aib orang, kekurangan-kekurangan, keburukan-keburukan orang. Nah, dalam hadis tadi, ya, kalau kita suka menutupi aib orang lain, maka Allah akan menutupi aib kita dunia akhirat. Siapa sih kita yang tidak punya aib? Ya. Semua kita punya aib. Kita itu kelihatan baik, kelihatan luar biasa. Itu kan karena aib-aib kita tidak diketahui oleh publik. Coba kalau aib kita diketahui publik semuanya, kita nggak kelihatan baiknya sudah. Sehingga Al-Quran
itu mengibaratkan ya, membongkar aib orang lain itu seperti makan bangkai saudaranya. Loh, kenapa kok ibaratnya begitu luar biasa ya? Membuka aib itu seperti memakan bangkai saudaranya. Ini ternyata karena memang membuka aib itu kan menjadi seperti karakter assassination, pembunuhan karakter. Sehingga kalau orang itu dipublikasikan keburukan-keburukannya, maka seperti mayat, karena sudah dibunuh karakternya. Maka orang yang suka mengungkap aib saudaranya, seperti membunuh saudaranya. Sehingga dia makan bangkainya. Ini perumpamaan yang menurut saya menunjukkan betapa suka membuka aib orang lain, ya, apalagi sahabat-sahabat kita, itu adalah perbuatan yang sangat menjijikkan, sangat harus kita jauhi, supaya hubungan kita itu menjadi baik. Sebab kalau hubungan kita baik, Masya Allah, banyak urusan-urusan yang kita akan mudah untuk bisa melakukan. Ini rumus atau cara yang disarankan oleh Nabi kita, ya, bahwa silaturahim itu akan mantap kalau kita bisa saling menghilangkan kesulitan, mempermudah urusan, menutupi aib, sehingga kebersamaan kita ya akan yasuddu ba'duhum ba'da. Dan kita diperintahkan oleh Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan berta'awunlah kamu dalam kebajikan dan takwa. Nah, silaturahim itu kan intinya ta'awun, saling menolong, saling membantu. Nah, dalam albir wa taqwa ini seharusnya kita saling membantu. Dan kita dilarang ta'awun dalam dosa dan pelanggaran. Ta'awun kok dalam membongkar aib orang, ya Masya Allah, ya, ini akan merusak silaturahim, ya, akan mengacaukan keta'awunan, sehingga kehidupan kita menjadi tidak nyaman. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ya, mari kita mantapkan silaturahim kita, apalagi di dalam persyarikatan kita ini, bersatu hati, berjuang dengan gembira, meraih ridho Allah. Nah, kalau semuanya bisa melakukan hal yang demikian, maka insya Allah langkah-langkah kita dan organisasi persyarikatan kita akan melakukan langkah-langkah yang istimewa, membawa kemajuan di masa yang akan datang. Demikian, ya, insya Allah akan diperdalam oleh Prof. Jamaluddin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz Agus Sukaca telah memberikan pemaparan terkait dengan bagaimana memantapkan silaturahmi sebagai salah satu cara kita untuk bisa meningkatkan diri kepada Allah juga. Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kami persilakan narasumber kita selanjutnya, yaitu Profesor Jamaluddin Darwis. Waktu dan tempat kami persilakan. Prof. Jamaluddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah. Kita alhamdulillah sekali, puji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salam sholawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah dan alhamdulillah.
memang tadi kita mendengarkan luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Agus Sukoco, bahwa kesimpulan saya bahwa tiap hari itu kita harus selalu alhamdulillah. Tidak ada alasan untuk tidak alhamdulillah, untuk bersyukur. Dan tiap hari kita senantiasa merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Sementara kita adalah sebagai hamba Allah yang diciptakan tidak hidup di ruang hampa, tidak di pulau terpencil, tidak di tengah hutan, tidak di padang pasir tanpa teman. Kita hidup itu bersama. Oleh karena itu, kebersamaan itulah nilai kehidupan kita. Dan ketika dalam kebersamaan itu yang apa yang kita isi, yaitu kita saling tadi wa ta'amanul birri wa taqwa, senantiasa kita memberikan manfaat kehidupan untuk sesama kita. Bapak Ibu sekalian, Pak Dr. Agus Sukoco, saya Sukoco, saya terima kasih ya dijawil ikut urun rembuk di sini ya. Alhamdulillah sekali, dan sedikit apa yang kami sampaikan sudah ada manfaatnya. Pertama yang kami sampaikan adalah bahwa ketika kita bertanya Allah itu memberikan apa kepada kita gitu ya. Maka jawabannya di dalam surat An-Nahl 30 itu jelas. Wa qila lil ladzina taqu ketika orang-orang tawa ditanya, Gusti Allah itu memberi apa tuh kepada kamu? Apa yang diberikan Allah? Kemudian qalu khairan. Ya tidak ada lain kecuali kebaikan dan kebaikan. Jadi Allah itu memberikan kebaikan pada kita. Jadi Allah senantiasa memberikan kebaikan. Karena Allah sendiri Ar-Rahman Rahim. Allah pernah berjanji dalam diri Allah, kataba ala nafsihi rahmah. Allah berjanji pada nafsihi, pada diri Allah Ar-Rahmah, memberikan kasih sayang pada hamba-Nya. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berterima kasih, untuk tidak alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina ahsanu fi dunya hasanah. Maka barang siapa yang responsif, Allah memberikan kebaikan, kemudian berbuat baik, maka kebaikan itu akan pulang pada kita sendiri. Dan ada hukum namanya law of eternity ya, hukum keabadian. Apa itu hukum keabadian? Bahwa kebaikan yang kita tanam, yang kita berikan pada orang lain, itu sifatnya abadi, nggak akan hilang. Disimpan oleh Allah di suatu tempat. Kemudian pada saat tertentu, kebaikan itu akhirnya dikembalikan pada kita lagi. Jadi kalau orang tadi Pak Agus menyampaikan senang tertulung ya, suka menolong, itu tidak menguap, tidak hilang. Itu Allah disimpan kebaikan itu. Dan pada saat yang tepat, Allah akan menurunkan kebaikan pada kita. Maka dalam rumusan surat Al-Mulk itu, surat wa may yattaqillah, barang siapa yang senantiasa berbuat baik karena ketakwaannya kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, Allah akan memberikan solusi kehidupannya. Dari mana yang kita sendiri nggak tahu. Itu unpredictable, nggak bisa diprediksi. Tahu-tahu kebaikan itu muncul pada saat kita melihat kesulitan. Jadi itulah tadi sampaikan Mbak Dr. Agus, wa ta'awanu, dan wallahu fi aunil abdi maka abdu fi auni akhi. Kemudian sekarang hubungannya dengan masalah ya ini, jadi ini pada slide yang kedua ya. Pada slide kedua itu tadi yang kedua itu sebetulnya sumber kehidupan kita yang memberikan on off ya. Slide-nya lanjutnya. On off-nya manusia itu dalam hati. Kalau listrik itu on off-nya hidup mati. Kalau manusia itu hidup di hati. Jadi segala sesuatu itu berasal dari hati. Maka hati itu yang menjadi fokus untuk memperbaiki hidup, yang memperbaiki hati. Dalam hadis itu dalam alafi inafil jazati mudghah. Jadi hati sing didandani hati itu. Kalau hatinya baik, semuanya kan baik. Karena hati itu akan muncul lewat mulut dalam bentuk tutur kata, muncul dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang lain. Maka kalau ini hubungannya dengan puasa atau kamin so'imin haduhu min siyamilal ju'i wal atos. Banyak sekali orang puasa tapi muspro, sia-sia, kecuali lapar. Karena apa? Karena dia tidak menjaga mulutnya, kalau gitu ya, tidak perilakunya. Maka di dalam puasa itu kan sebetulnya diperbaiki adalah hatinya. Hatinya diperbaiki agar apapun yang keluar dari perilaku dan keluar dari kalamnya dalam ucapannya ya kebaikan, karena hatinya sudah baik. Kita lanjutkan dalam itu PowerPoint berikutnya Bapak Nyun Sewu. Kita lanjutkan. Jadi
Maka bagaimana manusia itu bisa baik? Itu pertama ada beberapa indikator ya. Satu, hatinya baik dulu. Tadi kami sampaikan hatinya baik dulu. Setelah hatinya baik, maka berpikir ya mesti positif ya. Karena dari hati muncul ke pikiran, muncul ke mulut dan perilaku ya. Sumbernya kan hati, on off-nya itu hati. Hatinya baik, maka pikirannya menjadi baik, apa yang keluar dari mulut menjadi baik, dalam perilaku menjadi baik. Maka hatinya yang baik, berpikirnya positif dan komunikatif dan selalu menghormati orang lain. Kalau mendengar menjadi pendengar yang baik. Kemudian dia penampilannya itu kalau bahasa remaja itu tampilannya keren ya. Menjadi cool, tampilannya menarik dan selalu menebar senyum. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi manusia itu gampangannya di dalam bulan Ramadan itu kan bulan pendidikan. Bulan pendidikan, bulan mendidik, Allah mendidik kita. Betul yang di permukaan itu adalah lapar dan dahaga. Tapi di balik lapar dahaga itu ada bagaimana kita akan membersihkan hati kita. Oleh karena itu sebetulnya puasa itu sepertinya ada seperti parcel, di itu ada 3 bingkisan di dalamnya. Pertama adalah bingkisan fisik yang lapar dan dahaga. Yang kedua adalah bingkisan emosi, psikologi pada menahan kemarahannya. Yang ketiga, bingkisan paling dalam adalah keikhlasannya. Maka di situ dalam puasa yang kita hubungan dengan silaturahmi ini adalah lapar dan dahaga. Itu yang mengendalikan adalah hati kita. Coba kalau kita perhatikan jam 1 siang, kalau mulut kita ditanya, "Hei mulut, pilih minum atau makan?" Tentu mulut yang jujur akan mengatakan ya minum dan makan. Saatnya secara fisik membutuhkan asupan. Tapi yang punya hati, punya mulut, itu kan orang yang beriman. Orang berhatinya kemana no way, tidak. Kekuatan apa yang mendorong orang menahan lapar ini? Ya kekuatan spiritual energy spiritual ini. Dan ini yang luar biasa, unlimited sekali. Ya. Jadi kekuatan spiritual energy itu kekuatannya tidak ada batasnya gitu. Karena itu kekuatan dari Allah. Dan itu kalau seorang mukmin, mu'taqin, itu yang sudah kekuatannya itu ada kekuatan spiritual, energi spiritual. Maka produksinya dari ucapan maupun tindakan, perilaku itu ya otomatis terkendali. Oleh apa? Oleh nilai kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau inilah kira-kira gambaran Nyun Sewu bahwa manusia itu dikendalikan oleh hatinya. Jadi kalau kita mencermati tentang masalah kenikmatan hidup ya. Kenikmatan hidup diantaranya kenikmatan merawat kenikmatan karena dalam konsep Muhammadiyah ya. Itu hidup itu kan harus disyukuri dan dengan gembira itu. Dalam film Pencerah dulu ya. Itu kira agama itu apa atau Islam itu apa kan ditampilkan dengan biola itu ya. Jadi hidup itu harus dinikmati, disyukuri. Maka manusia juga dalam Al-Quran sebut al-insan, anas, al-bashar. Ketika al-insan itu manusia dilihat dari sisi potensi dirinya, maka karena punya potensi ya potensi harus dikembangkan. Kalau tidak ya akan menjadi rugi hidupnya. Wal asri innal insana, yaitu manusia rugi karena punya potensi kok. Punya potensi kok tidak dikembangkan gampangnya itu. Tidak diberdayakan menuju pada kebaikan. Tetapi yang kedua di samping al-insan, maksudnya yang selain insan ada anas. Anas itu kesadaran manusia bahwa dia part of bagian dari manusia yang lain. Anas itu manusia dari perspektif sosiologis. Bahwa manusia tidak hidup di hutan berdarah sendiri, di pulau terpencil. Hidup manusia dengan yang lain. Maka rumus ketika bersama itulah ya wa ta'amanal birri wa taqwa tadi. Wallahu fi aunil abdi itu rumus manusia dalam kebersamaan. Itulah makanya sampai berkeluarga, nikah itu kan suatu keniscayaan dalam Islam. Karena dia akan membentuk masyarakat baru kan itu ya. Jadi jangan sampai kita tuh jomblo seumur hidup kan gitu. Islam menuntutkan untuk membuat masyarakat. Itu apa? Pertama yaitu dalam Ar-Rahman ayat Arum 321 itu Allah menunjukkan mawaddah warahmah.
Karena untuk membentuk masyarakat baru, ada unsur silaturahmi, mawadah saling mencintai, mengasihi agar hidupnya temoto, sakinah gitu. Itu sudah membentuk masyarakat baru. Kan gitu. Jadi membentuk masyarakat itu adalah suatu kewajiban bagi kita. Kalau nggak salah dalam Sahtalu ayat Nabi Zakaria sudah memutih rambutku, sudah rentak tulang belulangku, sudah mulai rabun mataku, tapi engkau belum berikan keturunan. Kami ingin mendapatkan keturunan, gampangannya gitu, untuk agar ada yang melanjutkan, mengagungkan, menginginkan asmamu. Maka ketika kita membentuk masyarakat baru itu fokus itu diantaranya substansinya adalah untuk mengembangkan masyarakat. Karena keluarga adalah merupakan, kalau keluarga itu kalau menggunakan definisi sosial maka adalah unit terkecil di dalam masyarakat. Tapi jangan lupa bahwa di samping unit terkecil itu juga keluarga adalah lembaga pendidikan. Nah, ini kan kemarin dua baik kan lembaga pendidikan. Jadi lembaga pendidikan, masa keluarga adalah lembaga pendidikan, di mana bapak ibunya sebagai gurunya, anak-anak sebagai murid-muridnya. Itulah makanya mencari pasangan hidup itu tidak semata kayaannya, kedudukannya, kecantikannya, kegantengannya, tapi lidiniha, karena agamanya. Karena itulah, karena keluarga itu lembaga pendidikan. Jadi silaturahmi yang bagus itu di dalam keluarga itu dibangun, nanti akan keluar menjadi silaturahmi yang lebih luas lagi. Terus berikutnya bahwa jadi kehidupan, kita merawat kehidupan itu adalah paling ada merawat 5 hal. Pertama adalah merawat hati kita dengan nilai kehidupan, dengan keyakinan yang benar, dan merawat akal kita. Jadi hati, akal, merawat akal kita. Maka Allah melarang untuk minuman keras karena akalnya akan nggak benar itu nanti ya. Karena dia akan kehilangan berpikir secara rasional. Kemudian merawat akalnya, terus berikutnya merawat sosialnya. Jadi hubungan kita itu kita rawat baik dengan tadi silaturahmi, kemudian juga merawat jasmani kita otomatis ya, Muhammadiyah memberikan banyak rumah sakit supaya kita tetap sehat, dan tentunya merawat waktu yang Allah berikan pada kita. Waktu itu kita rawat, jangan sampai ada waktu yang muspro, yang tidak ada manfaatnya. Dalam surat Al-Mu'minun jelas bahwa kita sama menyanyikan waktu ya. Jadi qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholahim khashi'un